Nah, berikutnya adalah pembinaan kearsipan di daerah kabupaten kota. Nah, kalau tadi provinsi, sekarang kabupaten kota ini sama, ruang lingkupnya masih sama, kecuali yang dikasih dikasih tanda ini. Nah, ini tidak ya, yang 3 ini enggak. Jadi, koordinasi penyelenggaraan kearsipannya pun juga di tingkat daerah kabupaten kota. Nah, yang melakukan pembinaannya itu adalah lembaga kearsipan di daerah kabupaten kota. Atau misalkan Dinas Arsip dan Perpustakaan ya, di tingkat daerah kabupaten kota. Ini melakukan pembinaan terhadap siapa? Terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten kota. Para pencipta arsip ini unit kerja ya, unit kerja di tingkat kabupaten kota. Para perangkat daerah ya, perangkat daerah atau OPD di tingkat kabupaten kota. Lembaganya itu adalah Dinas Arsip, biasanya Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Itu nomenklaturnya beda-beda ya. Tapi kalau nggak salah sekarang sesuai dengan Permendagri itu adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan. Oke, jadi itu ruang lingkupnya juga masih sama ini. Melakukan pembinaan terhadap pencipta arsip di lingkungan kabupaten kota. Ini adalah untuk pembinaan kearsipan di daerah tingkat kabupaten kota. Berikutnya, ini adalah pembinaan kearsipan di tingkat perguruan tinggi. Ini dilakukan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi ya. Ini dilakukan oleh lembaga kearsipan di perguruan tinggi. Nah, biasanya ini namanya disesuaikan ya, nama-nama lain di perguruan tinggi. Biasanya ada kantor arsip universitas apa, kantor arsip perguruan tinggi apa gitu ya. Nah, terus melakukan pembinaan terhadap siapa? Melakukan pembinaan terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, sivitas, akademika, dan atau unit kerja dengan sebutan lain di perguruan tinggi. Nah, jadi ini disesuaikan ya, sesuai perguruan tingginya. Biasanya pada satuan kerja pada rektorat, fakultas, sivitas akademika, dan atau unit kerja dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi. Ini melakukan pembinaannya seperti ini. Nah, jenis pembinaannya ataupun ruang lingkup daripada pembinaannya pun juga sama ya, ini. Kecuali ini, minus ini ya, minus ini, minus ini. Nah, jadi poin-poinnya sama, A, B, C, D, E, ini berubah jadi E, ini berubah jadi F. Jadi poinnya adalah 6 poin ini. Yang dilakukan oleh lembaga kearsipan di tingkat perguruan tinggi. Aktivitasnya atau ruang lingkupnya seperti ini, dilakukan pembinaannya kepada ini ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi aktivitasnya sama, ruang lingkup pembinaannya sama, kecuali ini poin-poin yang tadi ini hanya dilakukan oleh pusat ya, hanya dilakukan oleh ANRI, pengawasan kearsipan, kemudian akreditasi dan sertifikasi ini oleh pusat dilakukannya. Oke, nah terus ada satu poin lagi teman-teman. Poinnya adalah ini, tingkat nasional itu dalam rangka pembinaan kearsipan, tingkat nasional ANRI dapat memberikan penghargaan kearsipan kepada lembaga kearsipan, pencipta arsip, arsiparis, dan masyarakat. Jadi ANRI itu dalam proses pembinaannya ini berhak memberikan penghargaan kearsipan kepada lembaga kearsipan atau pencipta arsip atau arsiparisnya sendiri secara individu dan atau kepada masyarakat juga bisa. Nah, itu adalah beberapa poin mengenai pembinaan kearsipan teman-teman. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012, ada di bab 3 kalau nggak salah teman-teman, ada di bab 3. Uraiannya teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, tapi kurang lebih garis besarnya seperti ini. Jadi ruang lingkup kearsipannya itu hampir sama, dilakukan oleh lembaga-lembaga kearsipan. Jadi ANRI ini memiliki cakupan pembinaannya itu lebih tinggi ya. Jadi bisa melakukan pembinaan terhadap pencipta arsip ataupun lembaga kearsipan baik di pusat maupun lembaga arsip di daerah baik provinsi atau kabupaten kota dan lembaga kearsipan di perguruan tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat disampaikan teman-teman. Proses pembinaan kearsipan ini ada di bab 3 ya, sekali lagi ada di bab 3.
Itu saja yang dapat disampaikan. Mari kita lihat tugas dan fungsi APIP, Inspektorat Arsip Nasional RI. Halo, saya Chris. Hai, saya Wina. Kami adalah auditor di Inspektorat ANRI. Apa saja sih tugas dan fungsi APIP di Inspektorat ANRI? Yuk kita kenalan dengan APIP dan Inspektorat. Inspektorat ANRI adalah unit pengawasan di lingkungan ANRI yang terdiri atas subbagian ketausaha dan kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris utama dan dipimpin oleh seorang inspektur. Inspektorat ANRI memiliki tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan ANRI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi 1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern. 2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala ANRI. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Dan 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat ANRI.